Selamat pagi Bapak dan Ibu Selamat semuanya. pagi. Makasih, alhamdulillah pagi ini saya lihat wajahnya masih sangat ceria dan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu mengenai penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, saya sudah sangat yakin bahwa Bapak dan Ibu semua tentunya sudah paham karena ini adalah pekerjaan kita sehari-hari bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya mau tanya dulu nih sama ibu yang cantik yang berkerudung krem gitu ya. Bagaimana sih penyusunan ibu atau pengalaman ibu dalam menyusun kurikulum operasional di sekolah ibu? Baik, terima kasih. Nah, kalau begitu saya mau ada pembanding nih sedikit. Yang dari daerah Sumatera Barat, coba kira-kira apa yang membedakan begitu ya kurikulum yang disusun di Provinsi Jawa Barat misalnya dengan yang ada di daerah Sumatera Barat? Iya, betul sekali. Kalau begitu berarti salah satu komponen kurikulum adalah karakteristik satuan pendidikan. Nah, sebelum kita mendalami tentang apa saja sih komponen lainnya selain karakteristik satuan pendidikan, saya akan menayangkan PPT atau PPT terlebih dahulu mengenai komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mempelajari, memahami tentang komponen, maka tentunya yang akan kita lakukan adalah menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata kita sebagai kepala sekolah tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan kurikulum tersebut. Nah, saya sudah di dalam LMS telah menyiapkan lembar kerja yang tentunya nanti akan kita diskusikan dalam kelompok kecil. Di dalamnya adalah bagaimana sih alur atau prosedur penyusunan kurikulum ya. Di situ mulai dari menyusun visi dan misi, kemudian sampai kepada perorganisasian pembelajaran dan menyusun rencana pembelajaran. Baik, di sini sudah ada 4 kelompok ternyata yang sudah dibagi oleh admin ya. Nah, sekarang saya akan mencoba men-share dulu kelompok yang ada di breakout room ya. Untuk kelompok 1, kita akan membahas mengenai bagaimana alur proses atau prosedur penyusunan kurikulum mulai dari analisis konteks sampai dengan visi, misi, dan tujuan. Sedangkan di kelompok 2, bagaimana penyusunan dari mulai pengorganisasian pembelajaran sampai dengan rencana pembelajaran. Waktunya kurang lebih sekitar 20 menit. Mangga Bapak dan Ibu, selamat berdiskusi. Iya, terima kasih atas penampilan dari kelompok 1 yang sudah menampilkan tentang bagaimana alur perumusan atau alur analisis konteks karakteristik satuan pendidikan dilanjutkan dengan merumuskan visi dan misi. Tentunya dari apa yang dipaparkan dari kelompok 1, saya ingin mempersilahkan dulu kepada kelompok 2 untuk menanggapi. Terima kasih tanggapannya. Untuk itu saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk memaparkan bagaimana penyusunan untuk dokumen pengorganisasian pembelajaran yang selanjutnya diarahkan untuk menyusun rencana pembelajaran. Nah, tentu saja format yang ada di lembar kerja ini hanya sebagai model ya, model atau gambaran saja. Tentunya pada saat di lapangan kita sebagai kepala sekolah memiliki strategi tersendiri khususnya dalam melakukan pendampingan, kemudian mengevaluasi dan juga pengembangan profesi karena kurikulum ini perlu ditinjau secara berkala. Itu saja barangkali untuk sesi sinkronus di pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua bagaimana sebetulnya menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan yang dimana kurikulum penggerak ini merupakan penyempurna dari kurikulum 2013 yang sudah biasa kita lakukan di setiap tahunnya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan energi yang besar untuk kita semua. Sampai bertemu esok hari
di sesi yang lebih menarik lagi, yaitu bagaimana memberikan modal pengembangan kurikulum, yaitu melalui literasi digital. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.